Ketika cahaya harus melewati ujung rambut yang tersayat 7. Apa makna sejati di balik istilah titian serambut dibelah 7? Mengapa banyak pejalan spiritual merasa terhenti di ambang itu? Dan apakah seorang pencari sejati pasti membutuhkan seorang mursyid untuk melewatinya? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan logika, tapi untuk dialami lewat penyucian, pembakaran ego, dan pelepasan total kepada kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan dari Lentera Spiritual Inspirasi. Sahabat cahaya, dalam perjalanan jiwa menuju kehadiratnya, kita akan sampai pada satu istilah yang penuh simbol dan misteri, yaitu titian serambut dibelah 7. Sebuah ungkapan mistik yang menggambarkan betapa halus, sulit, dan nyaris mustahilnya jalan menuju Allah jika hanya ditempuh oleh akal dan jasad semata. Tapi benarkah hanya segelintir jiwa yang bisa melaluinya? Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia hakikat, silahkan tekan tombol like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video Lentera Spiritual Inspirasi yang menginspirasi lainnya. Makna hakikat titian serambut dibelah 7 adalah, dalam ilmu hakikat, titian adalah jalan ruhani, sirat yang harus dilalui oleh jiwa dalam proses kembali ke asal. Sedangkan rambut melambangkan keterhalusan batin, sebuah vibrasi yang hanya bisa disentuh oleh kesadaran yang telah kosong dari dunia dan keakuan. Dibelah 7 bermakna bahwa bahkan jalan yang sudah halus pun masih harus diuji, dipilah, dilalui dengan kehati-hatian yang ekstrim. Angka 7 dalam hakikat merujuk pada 1. 7 lapisan nafsu, yaitu nafsu amarah sampai mutmainah. 2. 7 lapisan langit, yaitu makomat ruhani. 3. 7 simpul energi, yakni cakra dalam padanan kosmiknya. 4. 7 hijab antara hamba dan Rabb-nya. Artinya, untuk bisa melintasi titian ini, seseorang harus menembus 7 tirai yang menghalangi pandangan kalbunya dari melihat Allah. 1. Titian maknanya, jalan mikro dari makrokosmos. Dalam pandangan hakikat, manusia adalah alam kecil atau mikrokosmos, yang diciptakan sebagai cermin dari alam besar atau makrokosmos. Maka titian serambut ini bukan sekadar jalan menuju Tuhan, tetapi jalan pulang ke pusat kesadaran tertinggi di dalam diri, ke dalam sir atau rahasia ilahiyah yang tersembunyi di jantung ruhani manusia. Men arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. 2. Dibelah 7 maknanya, penyaringan getaran jiwa. Setiap belahan adalah ujian getaran, penyaringan vibrasi dari yang kasar menuju yang sangat halus. Dalam ilmu energi, belahan ujian hakikat energi tersaring sebagai berikut. 1. Ego atau nafsu amarah, pembersihan hasrat.
2. Nafsu dan identitas pelepasan ilusi bentuk. 3. Ketakutan dan dunia penyerahan total. 4. Kemelekatan batin detachment dan ikhlas. 5. Kegelapan spiritual nur muncul dalam dada. 6. Ilmu sebagai hijab makrifat sebagai cahaya. 7. Diri sebagai pemilik fana filoh, lenyap dalamnya. 3. Analogi lain, titian ini seperti menyentuh mata pedang yang tegak lurus. Banyak suluk dan tarekat menyebut jalan ini seperti berjalan di atas mata pedang. Meleset sedikit saja akan tergelincir. Artinya, jalan spiritual tidak bisa dilalui dengan logika semata, apalagi keinginan dunia. Ia menuntut kepasrahan total dalam kesadaran penuh. 4. Pengalaman ruhani para aulia dan wali. Beberapa tokoh tasawuf dan wali kutub yang dianggap telah melewati titian ini secara utuh dalam pengalaman batin antara lain: Rabi'ah al-Adawiyah, lewat cinta mutlak kepada Allah. Al-Halaj, lewat fana yang total hingga berkata, Ana al-Haq. Syekh Abdul Qadir al-Jailani, melewati 7 hijab nafsu dengan karomah kesadaran tinggi. Sunan Kalijaga, meniti lewat jalan diam, tirakat, dan pengosongan total. Syekh Siti Jenar, yang mengajarkan manunggaling kawula Gusti. 5. Ketika tidak ada mursyid lahiriah. Jika seseorang tidak menemukan mursyid secara lahiriah, maka yang perlu dilakukan adalah jadikan Al-Quran dan hadits sebagai rambu, bukan sekadar bacaan. Perkuat intuisi dengan zikir dan penyucian niat setiap hari. Berdoa sungguh-sungguh agar Allah sendiri menjadi mursyid batinmu. Dalam suluk, ada makam tertentu di mana hamba langsung dituntun oleh cahayanya tanpa perantara manusia. Tapi ini butuh kejujuran ruhani yang tinggi dan sangat rentan terhadap ilusi ego jika tidak waspada. 6. Simbolisme dalam tradisi lain. Dalam tradisi Tibet dan Hindu Tantrik, dikenal juga jalan sempit menuju pencerahan. Seperti nadi susuma, jalur tengah energi kundalini menuju cakra mahkota. Dalam ajaran Gnostik, ada narrow gate atau pintu sempit, yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah mati sebelum mati. Dalam ajaran Yesus, sesungguhnya jalan menuju kehidupan itu sempit, dan hanya sedikit yang menemukannya. Semua ini sejalan dengan titian serambut di belah 7 sebagai jalan mikroskopis menuju kesatuan ilahiyah yang tidak bisa dilalui dengan beban duniawi. Siapa yang bisa melewatinya? Tidak semua orang bisa melintasi titian ini. Yang bisa adalah orang yang telah luruh egonya, yang hidupnya tidak lagi digerakkan oleh nafsu, melainkan hanya oleh cinta kepada Yang Maha Ada, yang sanggup menjalani fana atau melebur dalam kehendaknya. Mereka ini disebut arif billah, para pecinta Tuhan sejati. Tapi semua manusia memiliki potensi menuju ke sana.
Perlukah mursyid untuk melewatinya? Dalam jalur tarekat dan tasawuf, mursyid adalah cermin dan penuntun ruhani, seperti Musa kepada Khidir, atau Ali kepada Salman. Namun hakikatnya, mursyid adalah alat, bukan tujuan. Bila engkau benar-benar jujur dalam pencarian, Allah sendiri akan menjadi mursyidmu. Seperti sabdanya dalam hadits qudsi, jika engkau mendekat padaku sejengkal, aku akan mendekat padamu sehasta. Jika tidak bertemu mursyid lahiriah, bukan berarti tidak bisa lewat, tapi harus lebih peka, lebih jujur, dan lebih waspada terhadap bisikan ego dan jin. Sebab mursyid batin bisa muncul lewat mimpi, ilham, atau firasat. Namun harus dibarengi dengan pembuktian lewat amal dan keistiqomahan. Bagaimana bisa melewatinya? 1. Kosongkan diri dari keakuan. Jangan merasa tahu, jangan merasa suci. 2. Perbanyak diam, zikir, dan tafakur. Sebab hakikat muncul dalam keheningan. 3. Ikhlas menjalani segala ujian. Titian itu seringkali hadir dalam bentuk penderitaan lahir dan batin. 4. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jangan bergantung kepada amal, mursyid, atau ilusi kesalehan. 5. Cintai Allah tanpa syarat. Titian ini hanya bisa dilewati oleh hati yang benar-benar mencintai, bukan yang menuntut balasan. Sebagai renungan, titian ini bukan berada di luar dirimu. Ia ada di dalam tiap pilihanmu, tiap getaran hatimu. Maka, berjalanlah dengan zikir, diam, dan cinta. Karena hanya getaran yang sesuai dengan frekuensinya yang mampu melewatinya. Di ujung titian itu, hanya ada cinta. Wahai pencari cahaya, titian itu bukan jalan baru. Ia telah ada sejak ruhmu pertama kali berikrar, bala, di hadapannya. Dan sekarang, engkau sedang melaluinya. Setiap hari, setiap detik, lewat pilihan-pilihanmu yang sunyi. Semoga video ini menjadi pelita di tengah gelapnya malam-malam pencarianmu. Dan bila hatimu masih haus, teruslah cari, teruslah zikir, dan teruslah berjalan. Karena sesungguhnya, jalan itu bukanlah untuk dilihat, tapi untuk dijalani. Jika kamu merasa video ini menyentuh sisi terdalam jiwamu, bantu Lentera Spiritual Inspirasi menerangi lebih banyak hati. Silahkan tekan tombol suka, bagikan kepada sahabat ruhanimu, dan follow channel ini untuk terus mendapatkan cahaya-cahaya pengetahuan spiritual. Tinggalkan komentarmu, apa makna titian rambut di belah 7 dalam perjalanan jiwamu. Salam cahaya.